Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saya percaya bahwa saat ini saudara dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan saya kembali ingin hadir sebagai murid Yesus. Inilah tugas bagi kami untuk mewartakan firman Tuhan, membagikan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara, kepada semuanya. Sebab firman Tuhan dasar daripada iman kita, dasar daripada kehidupan kita. Sehingga dengan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mengetahui jalan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, dalam pembahasan hari ini saya ambil dari Yohanes, yaitu tentang terang hidup. Dari Yohanes pasal 8 ayat 12, Yohanes pasal 1 ayat 5, Yakobus pasal 1 ayat 17. Ya, di sini akan menjelaskan ya, itu tentang terang hidup, dan itu akan meyakinkan kita bagaimana cara kita hidup di dunia ini dan bagaimana kita mengetahui jalan yang diberikan Tuhan untuk kita tempuh dan menempuh jalan itu menuju pada kebenaran itu. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara semuanya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini, di sini dikatakan ya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di sini Tuhan katakan akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya orang-orang yang mengikuti Yesus, artinya bukan hanya percaya, artinya begini, kita mengikuti Yesus berarti kita mengikuti segala ketetapannya, perintahan, segala teladan-teladannya. Hidup seperti Yesus Kristus. Kita tidak dituntut untuk hidup sempurna sama seperti Yesus. Tapi setidaknya kita sebagai manusia yang lemah, sebagiannya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Teladan-teladan yang dilakukan oleh Yesus. Dan menurut firman-firmannya, artinya kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan mengikuti. Artinya mengikuti seperti yang ia lakukan. Saudara kan tahu ya, bahwa Yesus itu pernah memikul salib, caci, dimaki, dihina. Tapi ia tidak membenci mereka. Dan itu ia lakukan untuk dosa-dosa kita. Artinya kita harus, ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita harus mengorbankan diri kita untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu yang dimaksudkan untuk mengikuti, maka ia akan mempunyai terang hidup. Kegelapan tidak ada di dalam. Karena ia mengikuti Yesus, artinya bukan hanya percaya dengan ucapan. Semua orang bisa berkata, saya percaya dengan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu mengikuti, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Bagaimana ia mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, memfartakan firman Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang kasih. Itulah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana ia diolok-olok, dicaci maki, dimahkota duri, dipaku, disalib, sehingga ia mati. Itu semua ia lakukan untuk membebaskan kita dari dosa. Nah, Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi setidaknya sebagian daripada apa yang disampaikan oleh Yesus melalui firman, kita bisa melakukan dan terapkan itu dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa mengorbankan diri kita untuk orang lain. Artinya kita berbuat baik walaupun kita tidak dipedulikan. Kita berbuat baik walaupun kita tidak dihargai. Kita tetap berbuat baik walaupun kita dibenci dan dihina. Kita tetap berbuat baik walaupun kita diinjak-injak. Walaupun hidup kita tersisihkan, kita tetap berbuat baik. Artinya kita melakukannya bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan atau untuk orang lain.
kita berkorban untuk orang lain. Dan ketika kita melakukan itu, berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan mengikuti. Ya, saudara, semua orang itu bisa berbicara tentang kebenaran, tetapi pertanyaannya, bisa tidak ia mengikuti, melakukannya dalam tindakan? Sehingga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita hanya modal percaya saja kepada Yesus, artinya pengakuan mulut kita, tapi tidak ada kenyataannya dalam perbuatan kita, maka kegelapan itu akan menguasai hatimu dan tidak ada terang di dalam dirimu. Tetapi ketika engkau atau kita mengucapkan percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti apa yang ia lakukan, yang ia perintahkan, firman-firman-Nya, maka terang itu akan benar-benar ada di dalam diri kita. Kegelapan tidak akan ada. Karena Yesuslah terang itu. Karena ketika kita mengikuti apa yang ia lakukan, yang ia perintahkan firman, kita akan melakukan itu dalam tindakan kita. Maka dia akan tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga kegelapan tidak akan mempunyai tempat. Itulah yang katakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mereka-mereka ini yang berpegang pada firman Tuhan tidak akan berjalan dalam kegelapan, namun ia akan memperoleh terang hidup. Artinya dia akan menjadi berkat bagi semua orang melalui sikap, tindakan, dan perbuatan. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 juga mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Artinya ketika terang itu bercahaya, kegelapan tidak akan mempunyai tempat lagi di dalam diri kita. Artinya ketika firman itu kita benar-benar pegang di dalam hidup kita. Firman adalah hidup dalam kasih Tuhan. Artinya Tuhan menghendaki supaya kita hidup menurut ketetapannya, hidup dalam kebenarannya, tidak mengikuti keinginan dunia, keinginan daging, hidup dalam kasih. Jangan membenci musuh, tapi mengasihi mereka, mengampuni mereka. Itulah ketika kita pegang firman itu. Itulah firman. Artinya kita hidup penuh kasih, penuh cinta. Kita hidup, kita berkorban untuk semua orang. Dan ketika kita melakukannya, berarti kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga kegelapan itu tidak menguasainya. Karena terang itu telah tinggal di dalam diri kita. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 juga mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya Allah yang sempurna itu adalah terang. Bapa itu adalah Allah, itu Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Allah kita itu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Ia akan tetap sama. Kuasanya tetap sama, tidak berubah-ubah. Kuasanya yang pernah membangkitkan Lazarus dari kematian. Ia menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui Yesus Kristus. Yesus yang mati pada hari ketiga bangkit kembali. Itulah Allah kita yang sama, yang tidak akan pernah berubah. Kuasanya tetap ada. Ia tetap Allah yang hidup dan tidak akan mati. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, makanya dikatakan bahwa salib itu sangat penting bagi kita, mengingatkan kita bagaimana Tuhan menghapuskan kita dari dosa melalui kematian. Bagaimana ia memisahkan kita dari gelap pada terang, itu melalui kematiannya. Ia mengalahkan kegelapan. Dan ia kemudian bangkit pada hari ketiga menunjukkan bahwa dia bukan manusia, tetapi dia adalah Allah yang hidup, tidak akan mati. Saudara-saudaraku, peristiwa itulah yang menguatkan iman kita bahwa Yesus benar-benar Tuhan atau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ia tidak akan berubah dahulu, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Ia tetap Allah yang hidup, terang di atas segala terang, Bapa segala terang. Nah, untuk mengetahui ayat-ayat yang menguatkan kita tentang terang hidup, saudara bisa baca di dalam Yesaya pasal
60 ayat 1, Mazmur pasal 37 ayat 56, di dalam Matius pasal 5 ayat 15 sampai 16, di dalam Matius pasal 5 ayat 14, di dalam Lukas pasal 8 ayat 16, di dalam Lukas pasal 12 ayat 3, dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47, dan Efesus pasal 1 ayat 18, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Di sini menjelaskan dan meyakinkan saudara dan menguatkan kita hidup di dalam terang Kristus. Nah, saudara bisa baca ini, buka Alkitab, saudara baca semua ayat ini supaya saudara tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati, semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya bagikan pada kesempatan ini bisa menjadi berkat bagi saudara semua dimanapun berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati.